Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom, kita beribadah pada minggu ini ke-9 setelah Trinitatis dengan tema bekerja untuk Tuhan. Kita akan memulai ibadah, kita mulai saat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga siang hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukainan abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalid langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih,
Bawalah kami kepada anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkaulah pengharapan dan keselamatan kami. Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar itu. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 138 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendolon khotbah hari ini yang tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Marilah kita membaca secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah perbacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 31A ayat 1 tambah 4. Serta tertolong
Bapak, Ibu, di dalam satu minggu ini ada kemungkinan kita merasa sakit hati, ada kebencian, tekanan dalam pekerjaan yang membuat kita berontak kepada atasan, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, terkhusus kepada Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang kita perbuat dalam minggu ini. Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan terguncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 258 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu dari Amsal 1 ayat 8 sampai 10. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepadamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Sampai demikianlah pembacaan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 111 ayat 1 dan 2. Di
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 267 ayat 1-3. Bila muka dengan buka, aku pandang penebus, sukacitaku berlimpah, Ia mati bagiku. Mati muka dengan buka, aku pandang penebus, agung dalam terang surgawi, aku pandang Tuhanku. Ku bahagia di sisinya, hilang duka dan resah. Jalan bengkok sudah lurus, yang gelap sudah cerah. Mati muka dengan buka, aku pandang penebus, agung dalam terang surgawi, aku pandang Tuhanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gereja kita 3 minggu berturut-turut sudah dibuka dan menjadi acuan bagi kita bahwa protokol kesehatan akan tetap kita jaga dalam gereja kita. Tanda-tanda yang dibuat di dalam gereja kita, mari kita taati dengan sepenuh hati. Begitu juga sedikit kerjasama kepada kita semua, bahwa akan ada dipampangkan spanduk yang bertuliskan
jikalau gereja kita sudah penuh dengan orang beribadah, maka mohon maaf kepada yang tidak mendapat tempat duduk lagi, dengan harapan kita akan tetap beribadah sekalipun harus di luar dari gedung gereja. Kiranya kasih Kristus akan tetap bersama kita. Tema kita saat ini adalah bekerja untuk Tuhan. Dalam nas kita bahwa Paulus merangkai sebuah hasil yang diinginkan oleh Tuhan adalah memulai proses bagaimana seseorang menjadi manusia baru. Paulus sangat paham akan arti lahir baru yang dijelaskan Yesus kepada Nikodemus, dan itu bisa kita baca dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Maka dalam awal pasal ini juga Paulus menasihatkan akan pentingnya manusia baru itu. Ciri manusia baru adalah mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Dalam awal nas ini itu ditulis di ayat 5 sampai 17. Dengan menjadi manusia baru maka siapapun diri kita, dimanapun kita, dan soal siapakah kita, yang jelas pada saat ini kita wajib mencerminkan perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Paulus membuat suatu jalinan manusia baru itu dalam hubungan sebagai keluarga. Apakah seseorang itu sebagai istri, atau sebagai suami, atau sebagai anak-anak, atau hamba, bahkan tuan. Sebab semua hubungan yang baik memiliki tanggung jawab antar sesama, dan tanggung jawab itu terlaksana dengan baik. Dalam nas kita ini sekarang dikhususkan tentang pekerja. Dalam hal ini disebut sebagai hamba. Pada Minggu 28 Juni 2020 yang lampau, nas ini sudah dikotbahkan, tetapi khusus dari ayat 18 sampai 21 yang mengambil tema membangun keluarga bahagia. Praktik perhambaan atau perbudakan sangat marak pada masa Perjanjian Lama, dan umat Israel juga pernah menjadi budak di Mesir. Hingga pada Perjanjian Baru perbudakan juga terjadi sampai kepada sejarah kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena 17 Agustus akan datang, kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Dan bangsa kita tercatat pernah menjadi budak pada kolonialis Belanda. Hamba atau budak yang disebut bahasa Yunani doulos tidak akan pernah memiliki harga, nilai, posisi atau kedudukan. Yang dibutuhkan tuan pada budaknya melulu hanya tenaganya. Jangankan menerima upah, jikalau tuannya tidak suka, maka hamba itu bisa diusir, bahkan dibunuhnya. Sebab seorang hamba adalah milik tuannya, apakah dia dibeli atau seseorang mungkin tidak sanggup membayar hutangnya, maka dia segera menjadi hamba untuk membayar hutangnya. Namun Paulus menyapa, hai hamba-hamba, oi doiloi, taatilah tuanmu yang di dunia ini. Dan standar ketaatan pada saat ini Paulus mengangkat justru sebagai ketaatan yang diperhadapkan kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah ketundukan. Hamba harus melakukan tugas mereka dan mentaati perintah Tuhan mereka dalam segala hal. Ketaatan itu harus teruji dan bukan hanya dilihat atau di hadapan para tuannya atau ketika tuan mereka sungguh ada di hadapannya, tetapi para hamba juga diinginkan ketika tuan mereka juga tidak melihat, mereka harus tunduk dan taat melakukan tugasnya. Sekali lagi, ketundukan para hamba untuk mentaati tuannya harus jujur, begitu juga rajin. Semua itu dilakukan dengan tulus hati karena mereka takut akan Tuhan. Para hamba lebih sanggup melakukan ketulusan karena mereka luput dari perilaku, yakni tanpa memiliki kepentingan pribadi atau munafik atau berpura-pura. Paulus menekankan
Jika rasa takut akan Allah memerintah di dalam hati, maka seseorang itu akan memiliki hubungan baik dengan siapapun. Para hamba yang takut akan Allah akan berbuat jujur dan setia ketika sedang tidak diawasi oleh Tuhan mereka, karena mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh Allah. Paulus dalam hal ini sangat menitik beratkan akan hakikat jiwa yang dimenangkan oleh Allah dengan ciri ketulusan hati. Dan Paulus menasihatkan, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada banyak hamba yang tidak mendapat keadilan dari tuannya, diperlakukan tidak layak, secara kriminal dan amoral. Paulus menegaskan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pengharapan kita bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Dengan menerima segala risiko dunia ini, diperlakukan secara tidak baik karena kita sebagai hamba, maka kita tidak pernah kehilangan upah. Karena dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita sedang melayani Tuhan yang sebenarnya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua unsur di dunia ini, apakah hamba atau Tuhan, jika sudah menunaikan aktivitasnya seperti kepada Tuhan, maka Tuhanlah pemberi upah. Yesus pernah berfirman dalam Markus 9 ayat 41, jika kita berbuat karena kita adalah hamba Allah dan tunduk kepada Allah atau sudah menjadi murid Yesus, maka kita tidak akan kehilangan upah sekalipun yang kita perbuat itu sangat kecil, yakni hanya memberi secangkir air kepada siapapun. Dan akhir dari nas kita mengingatkan, sekalipun hamba tidak diupah, sekalipun Tuhan berlaku tidak adil, namun Allah tetap pengadil yang adil. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Allah akan memperkarakan hal itu dengan hamba-hamba apabila mereka bersalah terhadap Tuhan mereka, sekalipun mereka dapat menyembunyikannya dari Tuhan mereka. Begitu juga apabila Tuhan bersalah terhadap hamba-hamba mereka, semua akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah, maka berlaku adillah kepada siapapun. Kiranya kita semua sangat paham, selagi kita di dunia ini tetap mengingat bahwa kita adalah hamba. Apapun posisi kita, dan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Semakin mengabdi dengan ketulusan yang sungguh kepada Allah, semakin terbukti aktivitas kita di dunia ini dengan baik dan benar, karena Allah selalu memperhatikan. Jika sudah melakukan yang terbaik, ternyata tidak seorang pun yang menghargai karya saudara, sekali lagi jangan kecewa atau menghentikan karyamu. Allah melihat segala perbuatanmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa kami, oleh karena Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dan kami adalah hamba-Mu. Biarkan semua jemaat Tuhan, semua bangsa ini, semua dunia ini memiliki hati sebagai hamba yang tunduk kepada Engkau saja sebagai Tuhan atas dunia ini. Kiranya kami juga bersuka cita karena Engkau sendiri Tuhan yang maha adil, yang sungguh memperhatikan siapapun. Dan kami bersyukur Engkau juga Allah kami yang tidak memandang siapapun, semuanya Engkau panggil untuk dekat kepadamu. Kiranya kami Engkau layakkan dekat kepada Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa kami, sehingga kami juga sangat berarti di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi
Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, hatiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima Tuhan, yang Kau beri. Terima hormat dan sembah
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.